Mas Apid kan jurinya ada baik. Leo sebenarnya. Ya. Oh, iya. Berarti Om Sandi punya papan besar-besar, pantas nggak perlu meja. Ya, yang bawa meja pasti Pak Sandi, Pak, dari sini. Nah, tapi kalau kita udah punya meja kan lebih simpel. Tinggal buka ke knockdown. Oh udah. Oh iya mantap lah. Mana Om? Oh boleh. Ini bagus-bagus ya pohonnya. Masih kebanyakan loss. Yang mana? Yang di belakang. Oh, nah masalah. Ayo kita diskusi ya rame-rame. Monggo. Apa yang ditanya teman-teman aja nah. Woi, sahabat semua. Jadi kita hari ini kumpul nih. Ini kan apa? 2 tahun setengah. Wah, ini udah Mulai keren. dari cangkokan, yang sama jatah di dulu kan cangkokan cuman Ini ya Mas ini. Saya kasih video dikit. Nah, kita diskusi dikit yuk. Nah, jadi ini ada pohon kan. Ada tema ya? Nggak ada ya Om ya? Ini desainnya udah bagus pohon ini loh. Cuman ada yang kurang. Ini loh. Ini masangan. Kalau pohon ini desainnya kalau ini lengkap, ini harganya udah lumayan. Bisa saya tafsir mungkin bisa di atas 5. Paling murah lah ya. Itu. Kenapa kan gitu jadi pertanyaan teman-teman ya. Nah, inilah pentingnya. Ini kan konsepnya ini dibilang twin informal dia bisa ya. Anggaplah dua kita formal dan informal. Ini kategorinya informal. Kalau di juri The Max dia ada SOP penjurian. Jadi standar penjuriannya ada ya. Kalau ini konsepnya informal diwajibkan ada cabang 3. Ya, jadi ini cabang 1, 2, nah ini 3-nya nggak ada di belakang. Kenapa? Kalau kita mandang sekarang dari sini itu kan pelong kosong di belakang. Jadi kedalaman dimensi kejauhan itu nggak dapat. Jadi di sini kalau bisa ada dia di sini. Jadi kita mandang di sini kita ada kejauhan. Ya backs belakang ini harus ada. Wajib itu. Ya, kalau tampil nanti pasti pada kasih izin. Kenapa? Kalau itu nggak ada, backnya nggak ada. Jadi plongnya kosong Om. Nah kalau tidak ada, gimana caranya biar ada kan gitu. Itulah namanya kita desain bonsai, mendesain yang terbaik dan terbagus. tinggi 30 meter. Ya. Cara ukurnya, kenapa Pak dia pakai ini? Jadi diukur dengan meteran rata-rata pasti 20 cm. Benar Om ya? Mau kecil, mau pendek, biasanya 50 cm Om. Nggak tahu di alam semesta mungkin mengenai itu ya. Nah, jadi ukurnya gini. Nah, ngepalnya jangan begini Om. Nah, jadi ngepalnya begini. Ini 10 cm. Nah, jadi masuk di 10, 30 cm. Pas ya. Masih 28 lah. 28, 27, 28. Nah, tinggal kelengkapannya. Kalau kita desain pohon begini ukurannya, ingat kenapa kita ukur dari akar jarak cabang pertama seberapa senti. Kenapa cabang kedua berapa senti. Biar pohonnya ideal. Karena kan kita dituntut mengisi cabang di sini harus lengkap. Seperti pohon yang tua, pohon yang besar, tapi posisi cabangnya lengkap. Nah, kalau kita nggak atur jaraknya, ini susah menempatkan cabang. Pasti ada yang longgar, ada yang kosong, ada yang kurang. Betul nggak? Kalau di sini cabang pertama, kalau cabang keduanya dapat di bawah ini. Kita kan program ini. Kalau nggak bisa ya tempel aja. Tempel aja cari posisi siksak dikit. Dia nggak sejajar habis siksak. Di sini nggak ada ya tempel aja. Bisa kok. Tadi saya ketemu di Mas Martin. Bisa semua. Pokoknya kita program sesuai dengan rencana kita. Yang terbagus dan terbaik. Kalau kita sudah mencapai itu, menjual itu nggak susah. Tetapi kalau asal nanam, ya nggak ada nanya Om. Benar nggak kira-kira? Kita membahas tentang pasar tadi, Om Sandi ya. Gitu. Nah ini bisa diproses lagi. Bisa, sama bilang. Kan lagi proses program. Tinggal tempelin lagi satu. Gimana cabang ketiganya? Ini Om, di belakang. Baik di bawah ini pun bisa, Om, nggak masalah. Nggak masalah ya? Nah, nggak masalah. Tapi kalau kita sejajar dengan ini. Kalau bisa selisih Om, boleh di bawah lagi dikit. Tapi kalau dapat, nah, cabang ketiga itu di atas cabang kedua. Kalau dapat, diwajibkan. Tapi kalau nggak bisa, ya mau bilang apa kalau sudah ada, kita sesuaikan aja. Cuman di saat kontes, ada yang lebih bagus, dia pasti kalah. Kan kita kompetisi, mencari yang terbaik. Nah, saya juga pengen proses pohon yang terbaik, Om juga yang terbaik kan. Ada yang nyerah, tuh nggak bisa ya, kalau ini tuh dah. Berarti kan pasrah namanya. Tapi kalau yang mau berjuang, nah, ngerti maksudnya? Untuk akar Pak De, harus sama rata Pak De, besarnya. Kalau akar, usahakan sealami mungkin. Yang alami mungkin itu kan ngacak dia. Ada yang besar, ada yang kecil. Tapi menurut Pak De, yang terbaik Pak De lihat, di mana ada cabang, usahakan sana ada akar besar.
Karena apa? Tumbuhnya kan di sana pohon jadi akaran kokoh. Ya. Mau teman-teman buat bonsai tidak ada cabang 1, 2, 3, silakan, nggak masalah. Itu bebas, itu haknya mereka. Cuman kalau nggak dipilih dibeli mahal jangan salah. Karena yang pada lihat pohon laku tuh pohon itu yang laku mahal. Saya mau tanya, Pak. Kemarin tinggi sudah, Ya. panjang. Itu diukur dari bentangan. habisnya pot apa bentangannya? Bentangan dari ujung ke ujung 1 meter. Kenapa? Jadi pohonnya ya dari ujung pot Ya, ini, bukan potnya bukan ya? Om. Tergantung yang lebar. Kalau potnya nanti Potnya lebih nggak apa-apa? jangan Om, bisa, nggak boleh. Nah, kalau pot lebih kan jelek Om. Iya. Nanti kebesaran sepatu nanti. Nah, bagus kan. Nah, yang diukur itu bentangan. Jadi di tempat itu ada 2 ukuran. Tinggi, bentangan. Mau cascade pun begitu sama. Tinggi bibir pot, 1 meter. bentangan. Ya, bentangan 1 meter. Nggak boleh lebih. 1 meter ya itu. Tujuannya apa? Biar pohon itu nggak tampil monoton. Ada yang grouping, ada yang slanting ya, ada yang semi cascade gitu ya. Itu biar bebas. Tapi tidak boleh lebih 1 meter. Suatu contoh kayak gini kan. Ya, ini ini lagi. Ini oke deh ya. Ada tanya lagi. Kalau ini Om, Tanya Pak. mana apanya? Misalnya ini cabang pertama, Iya. terus cabang keduanya itu jaraknya ukurannya itu dominannya berapa Pak? Tergantung Oh tergantung pohon. porsi pohon. Yang jelas zigzag kalau dapat. Iya. Jangan sejajar. Apapun sejajar, risikonya tinggi terjadinya pembengkakan. Contoh nih, ini sejajar, yakin nggak bengkak di tengah? Pasti bengkak ke depan. Kasihan dia yang punya, kasihan yang beli lagi itu loh. Pasti bengkak lama-lama. Itu dominannya. Tapi enggak, kalau ini kan sudah ideal ya, Mas. Udah, Ini sudah ideal. udah Cuman zigzag, Om. umpama ini saya potong, saya taruh sini ya. Jangan. Kalau ini jangan Om. Ini pohon udah Enggak, maksudnya umpama ini saya misalkan bikin lagi. Nggih. Misalkan ini kan taruh ketinggian lah cabang pertamanya. seandainya. Nah, itu. Bisa Om tempel aja. Ya makanya itu bisa. Kan dari Ini kan proses. ini kan tempel, ini batu kan Tempel. tinggi. Ini Ya, tempel. backnya nggak ada. Mungkin lagi 2 Om di belakang. Oke. Terus terusan cabang. Ingat, di cabang itu pasti ada terusan. Yang dominan panjang kan? Kalau bisa maju, mundur, maju, mundur, maju. Maju, mundur, tarik, maju. Mundur, maju. Tapi naik turun. Ingat. Iya. Kayak ini. Yang jadi porosnya kan belum ketemu nih. Mana anunya? Lanjutnya. Belum ketemu kan? Semestinya dipakai kalau tumbuh tarik ke sini. Tarik ke sini maju. Mundur, tarik lagi gitu loh. Ya ini tinggal sayap-sayapnya aja ngikutin. Seperti daun ini. Nah, ini simpel sebenarnya daun ini. Mohon maaf, Pak, petik satu ya. Pernah nggak memperhatikan ini ya daun Iya. ini? Buat cabang seperti ini. Hmm. Luas ini lihat deh. Zigzag Pak. Ya, zigzag. Inilah. Tapi dalamnya aja tekuk dia. Nah, seperti itu siksa. Kadang nggak memperhatikan loh. Secara global dilihat, jadinya begini juga dia, ngerucut begini. Kalau menyeluruh. Kalau Cuman- ujungnya yang sebelah sini umpama sini gini gimana, Pak? Bisa, cuman kurang enak. Flow-nya nggak enak, Om. Flow-nya nggak enak. Oh, jadi yang seharusnya yang betul Ya, ini. yang di sini tarik. Di sini tarik. Oh. Jadi nah, kayak ini Om. Kayak kalau mata kita menang ini kan enak ya. Hmm. Ada ruang gitu loh. Set. Oke. Kemudian untuk Akar. anak cabang itu. Kenapa? Itu lebih bagus mana? Antara di depan belakang dulu apa di depan itu ya? Sama-sama Om, sama. zigzag. Yang penting zigzag. Yang penting susah Tetapi di atasnya yang di belakang. Jadi posisinya begini dia. ya. Bisa kelihatan. Iya, bisa kelihatan Om. Ya. Tapi bisa juga kalau cokan kan enggak gitu. Dia memohon begini. Bebas saja. Yang penting penempatan cabangnya enak seperti apa. Kan harus fleksibel dia. Cuma ritme penempatnya itu harus tepat. Tidak harus di belakang dulu ya. Enggak juga, Om. Enggak juga. Yang penting Om ternyata di depan mampu tapi bagus kan beda lagi ceritanya. Ya itu. Kalau kita seperti itu ya. Jadi enak. Yang penting ada cabang, usahakan ada akar besar. Ada cabang, ada akar besar. Berarti itu sudah betul ini, Pak. ya? Ini akarnya kurang. Kurang. Ini nyamping dia. Nyampe. Kalau bisa di sini dapat. Hmm. Coba akarnya di sini dengan di sini ada gimana ceritanya? Ya. Beda kokohnya. kan? Kokoh ya. Jadi harus di bawahnya cabang pertama ini ya Pak. Kalau Di sini dapat ya? harus. dapat. Harus kalau dapat. Kenapa? Kalau dapat pohonnya beda lagi harganya. Nah, itu. Kita menang pun enak. Nanti kita pasti lihat ada yang sama. Yang sini, Pak. Yang sini, Pak. Boleh, kita geser dulu ya. Ya. Nah, teman-teman di sini perlu pada jelaskan sekali ya. Kalau kita mencangkok, biasanya kan mencangkok tuh banyak akar baru. Banyak ya ini ya. Ya, betul. Seperti jari tangan ya. Jari tangan ini.
usahakan dalam program itu dipilih. Jangan semua dipakai. Nah, jadi mau pilih lingkarnya berapa? 5 apa 6? Ya gitu aja, jangan banyak lagi. Nanti baru potong pendek, pecah dia lagi. Potong pendek, pecah. Jadi seperti tahapan gitu ya Pak di akar ya? Bagaimana nahap di atas sama dengan nahap di akar. Kalau akar tahap 2 itu udah bagus. Udah nggak? Pecah, potong, pecah lagi semua, udah keren itu. Udah keren. Udah rapat Pak dia. Udah rapat. Pasti ya? Rapat dia. Udah nggak mungkin ada longgar dah. Apalagi gede-gede. Udah gini deh kayak cakar apa? Cakar ayam. Cakar lang. Cakar lang. Nah, emang gini. Ini apa dengan ini? Desainnya kan dia memohon nih. Nah ini keren juga pohon. Luar biasa. Pas Sanim tanya, harga berapa nih kira-kira dijual? Makanya ini kan kalau masalah harga nanti saya untuk buat contoh aja nih. Oh gitu. Rasanya. Ah, ini salah satu contoh pohon bagus juga. Ya. Ini yang awalnya yang saya istilahnya itu bikin demek ya ini 2 tahun setengah lah, 3 tahun jalan. Ini. Kalau teman-teman 10 juta dikasih nggak? Yang punya? Ada yang punya 10 juta dikasih nggak? Udah tahu bagus, kenapa nggak buat yang begini gitu loh. Maksud saya kan program. Caranya mencuri setat, cangkok yang nggak gede. Jadi yang lebih kecil ini cangkok. Baru saya belum tahu Pak dia harganya, belum pernah jual. Nanti kalau udah tumbuh tekuk ya di atas, jadi dia agak lentur. Ya kita buat banyak daya lah. Ini dulu awalnya bahannya kayak yang saya itu budaya itu dulu awalnya. Sip. Cabang ketiga sudah ada nih ya. Udah Om, udah ada cabang 3. Enak ya. Nah, jadi Om, kalau lihat di depan tuh semua terisi Om. Coba sini Om. Nah, jadi semua terisi, nggak ada yang kosong. Nah itu. Jadi ibarat kata kalau ini sama ini ibarat bendera yang dapat yang sini. Ahmed ya Pak ya. Ini dulu enggak ada cabang. Ini bisa sisip, ini dulu saya. Enggak ada cabang. Sisip kan bisa. Saya sisip dulu. Sekarang mau nggak nyisip kan gitu. Jangan ditonton aja pohonnya. Saking banyak ngurus akhirnya nggak keurus. Tapi ya kalau mohon maaf ya, yang saya sudah alami jangan ditempel. Oh gitu. Kalau ditempel dia bengkak enggak bisa jadi satu. Itu gitu. Sudah berkali-kali saya gitu. Kalau nyisip itu enggak bisa. Ini memang saya buat sisipan semua. Sisip Om. Mungkin saya sisip. Pokoknya gini, kita kan dengar cerita beliau. Praktekkan nempel dan sisip. Hasilnya kayak apa? Kalau sudah merasakan ikan lain beda. Oh betul juga kan begitu. Kan pohon ini kan simpel, lebih banyak kan, prosesnya lebih gampang. Kalau pada itu selalu saya riset. Selalu riset, sama dengan pelihara ulmus. Orang kan mengkerut pelihara ulmus, nggak gampang. Apalagi pohon dah jadi. Kalau pada bilang nggak bisa kan buktinya di ulmus di studio subur terus ya. Gede itu. Ya, itu pengalaman ya. Mungkin beliau juga udah tahu. Ya sambil anu. Pokoknya buat batang untuk desain pohon demek sebesar-besarnya. Seperti di pasar Bungo. Lingkar 1 meter sekarang. Nah, tingginya 28. Kok bisa? Buktinya di kerjaan bisa, ngapain enggak? Ya, adik-adik harus. Jadi kalau masalah ukuran batang demek itu lo walaupun besar bebas ya? Bebas. Semakin besar semakin bagus. Karakter tuanya beda-beda. Saya yakin pohon demek ke depannya jauh lebih besar dari super. Awal demek pertama batang sini, kedua udah gede, ketiga udah mulai. Ini ngeri juga nih keluar nih. Makanya bukan kalau saya bahan yang kayak gini yang saya sudah alami, yang sudah saya pelajari, banyak sekali itu. Bagus. Ratusan. Ya. Bahan kayak gini ratusan. Ya, makanya saya bikin belan kayak gini, kabeh kok podo. Nah, ya. Tapi kan belum tahu apa istilahnya tahapannya kan enggak tahu. Ya. Ini udah tahapan. Tinggal lebih terarah. Jadi kalau nahapan pohon itu tekuk dikit aja. Tekuk ya. Sekali tekuk, los. Sudah diam buka, los ini, baru potong. Pasti hasilnya bagus. Yang penting sering praktek. Kalau di dunia ilmu bonsai ini, jangan takut mencoba. Pakai sanjangnya praktek terus. Termasuk belajar ilmu botani. Karena bonsai ini memperpadukan antara teori dan praktek. Kalau tidak pernah melakukan, jangan berharap akan bisa main bonsai. Tadi berdiri berapa sudah korban bonsai. Nah, apa kerjakan? Ya potong. Nah, pokoknya harus berani terjun. Kita pakai cangkok aja biar ini ya, biar aman. Ya, biar aman. Jangan beli pohon bagus-bagus di praktek buah pakai. Ya potong nanti. Ayo geser lagi kemana? Mangga. Silakan. Luar biasa ini tuh. Oh ya ini Om. Nah, kalau ini mulai arahin Om juga. Iya, makanya jangan terlambat ini Om. Oke, makanya itu. Ini udah keren. Iya. Luar biasa. Tak terlalu fokus ya, saya liarkan.
Wah, ini kayu besar-besar sekali. Siapa yang ngangkat ini? Siapa yang ngangkat ini? Katrol, Pak. Woi, ini budidaya nih Om Iya, nih. Makanya itu. Wah, ini salut saya nih luar Nah, biasa. ini kan banyak sekali kan tahapan-tahapannya Oh, seperti iya, itu iya. banyak. Kan banyak sekali sudah. Iya. Banyak sekali. Ini tembus Om bawah ya? Ya, tembus. Ini yang apa? Iya, iya. Ipre. Apa ibrek ini. Ini tapi kan sudah ada dengan belakang. Nah, jadi buat teman-teman semua, nah ini kalau kita lihat lahan ini kan cuma beberapa ya? Berapa kali berapa dia? Ini Yang mungkin kebunnya ya 25 kali 10. 2 kali 5 kali 10. Nampung pohon berapa Om? Ini ada kalau 100. 100 pohon. 1 pohon. Lebih ya? Lebih. Apa lebih lagi toh? Piye ini? Waduh. Berarti tabungannya luar biasa ya? Nah, jadi tempat yang minim tapi kita bisa olah bonsai yang jangan adanya begini, kalau bisa di jaraknya dijauhin dikit lah. Mungkin 2 meter, 2 meter. Biar gampang lebih kontrol. Untuk tingginya sesuaikan kemampuan kita. Kalau bisa semeter. Nah, karena kita memandang pohon tuh biar enak, biar nggak jongkok sekali. Kalau desain pohon biar itu ke depan. Udah bagus Om, budidaya ini udah sukses ya. Saya lihat nih hasilnya udah luar biasa. Seperti tadi itu ya sambil belajar. Terus ada yang terutama pemula, baru ya. Semakin sering praktek, semakin akan tahu semua. Tapi peluang itu ada. Karena kompetisi mendesain pohon yang terbaik atau terbagus. Karena di balik yang baik, pasti yang baik Pak. Kalah kita. Tapi bukan pohon kita nggak bagus, enggak. Itu kompetisi namanya. Itu di belakang kebun juga Om. Oke. Iya, Ada. yang banyak di belakang. Ribuan sana, Pak. Oh ribuan gitu. Jutaan, Pak. Saya punya lihat ini.